Penglihatan kedua. Malam itu, angin berhembus pelan di antara dedaunan kering. Di sebuah desa kecil yang terpencil, seorang anak laki-laki bernama Raka duduk di kursi goyang tua di beranda rumahnya. Usianya baru 10 tahun, tapi matanya menyimpan cerita yang jauh lebih tua dari tubuhnya. Sejak kecil, Raka memiliki kemampuan aneh. Ia bisa melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Ibu Raka sering memperingatkannya untuk tidak bicara tentang hal-hal yang ia lihat. "Jangan bilang siapa-siapa kalau kamu bisa melihat mereka," kata ibunya suatu malam dengan nada khawatir. "Orang-orang akan menganggapmu aneh." Raka hanya mengangguk, meski dalam hatinya ia merasa kesepian. Ia tak pernah bercerita pada siapapun tentang apa yang ia lihat setiap malam. Saat matahari mulai tenggelam, bayangan-bayangan aneh mulai muncul di sudut-sudut desa. Mereka bukan manusia, tapi juga bukan hantu seperti yang digambarkan di film-film. Mereka adalah makhluk-makhluk pucat dengan wajah kosong dan mata besar. Mereka tak pernah bicara, hanya menatap Raka dengan tatapan yang menusuk. Suatu malam, ketika Raka sedang asyik membaca komik di kamarnya, ia mendengar suara langkah kaki ringan di luar jendela. Awalnya ia mengabaikannya, tapi suara itu semakin jelas, seolah seseorang sedang berjalan di sekitar rumahnya. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidurnya dan mengintip keluar jendela. Di bawah sinar bulan pucat, Raka melihat seorang gadis kecil berdiri di halaman depan rumahnya. Gadis itu mengenakan gaun putih yang kotor, wajahnya sedikit pucat pasi, rambutnya acak-acakan, dan kakinya telanjang. Yang paling membuat Raka bergidik adalah rambut serta bola mata gadis itu merah. Tiba-tiba, gadis itu menoleh ke arahnya, seolah tahu bahwa Raka sedang mengamati. Bibirnya yang pucat tersenyum tipis, lalu ia melambaikan tangan kecilnya, mengisyaratkan Raka untuk keluar. Raka mundur selangkah, dadanya berdegup kencang. Ia ingin menutup tirai dan bersembunyi di balik selimut, tapi sesuatu mendorongnya untuk tetap mengamati. Gadis itu menatapnya lebih intens, lalu mulutnya bergerak, meski tak ada suara yang keluar. Namun, entah bagaimana, Raka bisa mendengar suaranya langsung di dalam kepala. Gadis itu tersenyum lagi, lalu berbalik dan mulai berjalan menuju hutan di belakang rumahnya. "Kemana kita pergi?" tanya Raka, mencoba mengimbangi langkah gadis itu. "Ke tempat dia berada," jawab gadis itu tanpa menoleh. "Dia? Siapa?" Gadis itu tak menjawab. Ia terus berjalan, melewati pepohonan yang menjulang tinggi dan semak-semak yang rapat. Suara daun kering yang terinjak menjadi satu-satunya suara yang terdengar di sepanjang perjalanan. Hutan itu gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar-samar. Setelah beberapa menit berjalan, mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Di tengah tanah itu, ada sebuah pohon besar yang sudah mati. Batangnya retak-retak, dan cabang-cabangnya tampak seperti tangan-tangan kerangka yang menjulur ke langit. Di bawah pohon itu, Raka melihat sesosok bayangan hitam besar tengah berdiri. Bayangan itu tak memiliki bentuk yang jelas, tapi Raka bisa merasakan aura menyeramkan yang menyelimutinya. Gadis kecil itu berhenti beberapa langkah dari pohon itu, lalu menoleh ke arah Raka. Dia yang mengambilku," bisik gadis itu pelan. "Siapa dia?" tanya Raka, suaranya nyaris tak terdengar. "Penjaga alam lain. Dia membawa orang-orang yang tersesat ke dunianya, dan tak ada yang bisa kembali." Raka mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa seperti tertambat di tanah. Bayangan hitam itu perlahan bergerak mendekat, semakin besar dan semakin menakutkan. "Aku harus ngapain?" tanya Raka panik. "Bicara padanya. Katakan kamu bisa melihatnya. Katakan kamu bisa melihat semua yang dia lakukan." Raka menelan ludah. Ia maju selangkah, lalu berkata dengan suara gemetar, "Aku bisa melihatmu."
Aku tahu apa yang kamu lakukan. Bayangan hitam itu berhenti sejenak, lalu perlahan berbalik. Raka merasakan napasnya tercekat saat bayangan itu menatapnya dengan sepasang mata merah menyala. Kamu bisa melihatku? Suara rendah dan berat itu bergema di sekitar mereka. Iya. Aku bisa melihatmu. Dan aku bisa melihat semua yang kamu ambil, kata Raka, berusaha keras untuk tidak terdengar takut. Bayangan itu diam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa. Tawanya terdengar seperti raungan angin badai yang menggema di seluruh hutan. Gadis kecil itu berdiri di belakang Raka, memegang tangannya erat-erat. Anak kecil ini menarik, kata bayangan itu akhirnya. Tapi kamu tidak bisa menghentikanku. Tapi aku bisa memberitahu orang-orang. Aku bisa bilang ke semua orang apa yang kamu lakukan. Tantang Raka. Bayangan itu terdiam lagi. Lalu dengan gerakan cepat, ia menghilang ke dalam kegelapan. Udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa lebih ringan, dan gadis kecil itu melepaskan tangan Raka. Kamu berhasil, katanya dengan senyum lemah. Terima kasih. Tapi kenapa aku? Tanya Raka lagi. Gadis itu menatapnya dengan mata yang masih hitam pekat. Karena kamu adalah jembatan antara dua dunia. Kamu bisa melihat apa yang tak bisa dilihat orang lain. Tapi ingat, jangan biarkan kemampuanmu membuatmu lengah. Ada banyak makhluk seperti dia di luar sana. Sebelum Raka sempat bertanya lagi, gadis itu mulai memudar seperti asap hingga akhirnya lenyap sama sekali. Raka berdiri sendirian di bawah pohon mati, dengan jantung yang masih berdebar kencang. Ketika ia kembali ke rumah, pagi sudah mulai menyingsing. Ia masuk ke kamarnya, lalu duduk di tepi tempat tidur. Selama beberapa saat, ia hanya menatap keluar jendela, memikirkan semua yang terjadi malam itu. Sejak saat itu, Raka tak pernah lagi melihat gadis kecil itu. Tapi ia tahu, penglihatannya yang aneh tak akan pernah hilang. Ia adalah jembatan antara dua dunia dan itu adalah beban yang harus ia pikul seumur hidupnya.